Assalamualaikum teman-teman. Kali kita akan membahas kisah dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelumnya jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Kaum Quraisy menggunakan berbagai macam cara untuk melawan Nabi Muhammad. Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mereka anggap sebagai syair biasa. Sehingga mereka meminta pada Abu Sufyan bin Al-Haris untuk membuat syair tandingan. Tentu saja, syair buatan manusia tidak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Gagal dengan rencana pertama, kaum Quraisy melaksanakan rencana kedua. Mereka mulai menakut-nakuti, bahkan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Meskipun sangat membenci Nabi Muhammad, kaum Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad Allahu secara Akbar. langsung. Itu karena sang Nabi berasal dari salah satu kabilah terpandang. Allahu Namun, Akbar. lain halnya dengan Abu Jahal. Ia adalah paman Nabi Muhammad dan ia sangat Allahu membenci Akbar. Nabi Muhammad. Suatu hari, ia membawa sebuah batu yang sangat besar dan bermaksud Allahu Akbar. untuk membunuh Nabi. Ketika itu, Nabi Muhammad sedang sholat di Masjidil Haram. Namun, Allahu Akbar. saat hendak melempar batu, tiba-tiba saja Abu Jahal melihat seekor unta Allahu raksasa Akbar. yang sangat buas. Unta itu seakan hendak menelan Abu Jahal, dan Abu Allahu Jahal pun Akbar. segera pergi karena ketakutan. Percobaan pembunuhan kepada Nabi Muhammad selalu Masya dilakukan Allah. secara diam-diam. Astagfirullah. Setelah La, la, Abu la. Jahal gagal, kini giliran Abu Lahab yang bertindak. Ia mencoba Masya membunuh Allah. Nabi dengan cara Astagfirullah. menjerat La, la, leher la, la. Nabi menggunakan sebuah selendang. Saat itu muncullah Abu Bakar. Ia Masya segera Allah. mendorong Abu Lahab dan Astagfirullah. melepaskan La, 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 la. belitan selendang itu dari leher Nabi Muhammad. Kali lagi Nabi Muhammad Masya Allah. berhasil selamat. Astagfirullah. Namun sebagai La, 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 la. akibatnya Abu Bakar menjadi sasaran kemarahan Abu Lahab. Masya Allah. Pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad, dua tokoh besar Quraisy memeluk Islam. Mereka adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dengan masuknya kedua tokoh ini, kekuatan kaum Quraisy semakin berkurang dan kaum muslimin, para pengikut Nabi, semakin berani melakukan sholat di depan Ka'bah. Namun, sikap kejam kaum Quraisy tidak berhenti sampai di sini. Dipimpin oleh Abu Jahal, paman Nabi, dan Abu Sufyan, kaum Quraisy mengucilkan siapa saja yang berhubungan dengan Nabi. Akibatnya, para pengikut Nabi terpaksa pindah dari Mekah. Dan saat itu pula Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Dua orang yang sangat penting dalam dakwah Nabi. Setelah Khadijah meninggal, Nabi Muhammad pergi ke Taif untuk berdakwah kepada kaum Sakif. Namun, orang-orang di Taif menolak kedatangan Nabi. Mereka mengusir Nabi Muhammad dan rombongannya. Mereka bahkan menghina, Astagfirullah. melecehkan, dan melempari Nabi dengan batu. Sungguh berat cobaan yang dialami Nabi Muhammad dalam berdakwah. Pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 kenabian, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah Allahu menuju Akbar. Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Isra dan Mi'raj dilakukan selama waktu 1 malam saja. Dalam peristiwa ini, Nabi Muhammad
menerima perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Akbar. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad menjadi pukulan yang sangat besar bagi kaum kafir Quraisy dan juga kaum muslimin pengikut Nabi. Kaum Quraisy menjadikan peristiwa itu sebagai bahan olok-olokan dan menyebut Nabi Muhammad sebagai penipu dan pendusta. Mana mungkin bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam. Ada beberapa pengikut Nabi yang terhasut oleh kaum Quraisy. Mereka menyatakan keluar dari Islam karena tidak percaya pada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad. Keadaan kota Mekah tidak lagi aman bagi Nabi Muhammad. Beliau pun berencana untuk hijrah ke kota Yatsrib. Namun rencana hijrah Nabi diketahui oleh kaum Quraisy. Mereka pun membentuk pasukan untuk membunuh Nabi sebelum ia berhasil hijrah ke Yatsrib. Dalam pelariannya, Nabi Muhammad dan para sahabat bersembunyi di Gua Sur. Allah berkehendak untuk menyelamatkan Nabi Muhammad. Dibuatnya sebuah sarang laba-laba di mulut gua dan sarang burung merpati yang sedang mengeram. Pasukan Quraisy berhenti di depan Gua Sur, namun mereka melewatkannya begitu saja. Menurut mereka, tidak mungkin Nabi bersembunyi di dalam gua tanpa merusak sarang laba-laba dan burung merpati. Nabi Muhammad tiba di Yatsrib dengan selamat. Kaum muslimin di kota ini menyatakan sanggup untuk melindungi Nabi Muhammad. Dan selanjutnya, kota Yatsrib berubah nama menjadi Madinah, yang artinya kota Nabi. Selama Nabi tinggal di Madinah, sempat terjadi beberapa peperangan melawan kaum Quraisy yang terus saja mengejar Nabi Muhammad. Namun, berkat perlindungan Allah, kaum muslimin di Madinah semakin kuat. 8 tahun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Kali ini, Nabi Muhammad diiringi oleh para pengikutnya yang berjumlah 10.000 orang. Melihat banyaknya kaum muslimin yang menemani Nabi Muhammad, pemimpin Quraisy pada waktu itu, Abu Sufyan bin Harb, menemui Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Setelah itu, hampir semua kaum Quraisy menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, kota Mekah dapat ditaklukkan tanpa perlu ada peperangan dan pertumpahan darah. Setelah Mekah berhasil dikuasai tanpa peperangan, langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Sebanyak 360 berhala disingkirkan dan dihancurkan. Tak lama kemudian, para pemimpin dari seluruh penjuru tanah Arab menyatakan diri untuk masuk Islam dan tunduk pada peraturan Islam. Orang-orang tiada henti menemui Nabi Muhammad dan menyatakan imannya. Peristiwa ini membuat Nabi Muhammad menyadari bahwa tugasnya hampir berakhir. Kemudian beliau beserta 100.000 kaum muslimin mengerjakan haji wada atau haji penghabisan. Ketika Nabi berada di padang Arafah, turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Itulah wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah, Nabi Muhammad wafat. Pesan terakhir Nabi Muhammad adalah, kutinggalkan untuk kamu 2 perkara. Tidaklah kamu akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang pada 2 hal, yaitu Kitabullah atau Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Selesai.
Wahyu terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu.